Bismillahirrahmanirrahim. Babul husli. Mujibuhu mautun wa haidun wa nifasun. Mujibuhu tai barang sing majibno adus mautun sisi kematian. Jadi orang Islam mati otomatis mewajibkan dia dimandikan. Berarti mati adalah sebab terwajibkannya memandikan. Ya mau misalnya Zaid mati, berarti dia wajib dimandikan. Makanya mujibuhu tai perkara sing majibno husli sisi mautun kematian. Wahidun nan haid. Ada perempuan haid nanti untuk suci wajib mandi. Wanifasun nan nifas. Wakada ewakal nifas wiladatun dari kelahiran sing bila balalin kelan tanpa teles-teles. Di toro kula masa operasi kesar dia tetap wajib nopo adus karena itu tetap disebut wiladah. Ora usah berhitung tapi kan dari farsi ngene-ngene pokoke iku kecelok nopo wiladah. Cara ikhtiyar ya adus mawon. Bila balalin kelan tanpa teles-teles fil asal. Pinten berarti mati, haid, nifas, wiladah. Terus keenam wa jinabatun dan jinabah. Itu huli hasafatin sebab ngelebono hasafah qadriha utawa kadare hasafah farjan farji. Jadi cek inzal, cara inzal adalah terjadi hubungan intim itu wajib nopo adus. Nah dulu zaman Nabi Sugeng pernah innamal ma' minal ma' dulu terus dinasah sampai asal terjadi nopo iltiqaul kitane. Terus nomor romo itu gitu mati, haid, nifas, wiladah, jinabah, terus saiki wa bi khuruji maniyin. Lan wajib mandi meneh kelawan sebab metune mani min toriki sanging dalane mani al mu'tadi kang normal. Wa ghairihi lan yani mu'tad kados sing iki apa? Munsat yang keluarnya di wilayah mu'tad. Ya, jadi wow kan ya tenan. Tapi kalau misalnya ada orang dioperasi diambil maninya dari iga misalnya atau dari punggung itu tidak wajib karena tidak keluar mintori kihil mu'tad. Tapi kalau jalan dakar ini ya kalau dakarnya orang tadi ikhlilnya itu nggak normal sudah munsat tertutup kemudian ada jalan lain yang menjadi keluarnya mani dan jalan itu di wilayah area tahtal ma'iddah maka ya wajib mandi kayak yang kemarin. Wa yu'rafulan den kinawerwi apa khurujul mani bitadafuki kelawan ndek-ndek maksudnya ora langsung dadi khase metune mani tadafuk aulad dadi tong rasa enak dikuruji lan metune mani aurihi ajin utawa berbau ajin cara iki kira maknane bau adunan roti roban khale rupa teles au bayadi bidin to kaya putih ndok javan ing dalam tingkah baik. Titik fa'in fukitat mongko lamun den persep. Iku kan masalah mamang, tapi nek yakin ya apik adus. Iku kan masalah mamang. Jadi misalnya sarangmu mau teles-teles, kamu tidak yakin kalau itu dari mani. Iso wae kena bekas sabun misalnya. Ada teles-teles mirip mani, mirip bekas sabun. Kalau kamu mengatakan wajib kan tidak mungkin karena tidak ada kepastian itu mani. Paham ya? Mau tidak mau pakai alamat apa? Ternyata kamu merasa tadafuk saat tidur, berarti ya alamatnya mani. Atau merasa nyaman ketika ada sesuatu keluar, berarti ya mani. Paham ya? Atau setelah kamu bau ada rihu ajin, atau kamu bau ada bau bayadu bidin. Tapi kalau alamat itu udah ada semua ya sudah mau tidak mau kita mengatakan tidak wajib mandi bisa saja itu bekas sabun atau ibune kancamu, atau ilermu, turu saking suwene. Nah itu yang jelas itu kan agama tidak mungkin mewajibkan sesuatu yang nggak pasti, paham ya? Makanya untuk yang seperti tadi misalnya sarang teles-teles, ya kamu harus mengenang merasa tadafuk enggak, merasa ladah bil khurus apa enggak setelah dibau ada rifu ajin. Enggak ada bayu bidin enggak pain fukitat mongko lamun ora ana sifat iku kabeh falahus la mongko ora ana adus iku maujud utawa ora ana adus iku wajib wal maratu te hukume wong wedok karo julin kaya dene wong lanang tidak dalam ini wong wedok hukume kaya raja jadi nek dijima dengan kadar paling minimal pun ya wajib adus pokoknya semua ketentuan tadi itu sama wa yahrumulan haram biya sebab janabah atau dia sebab hadas akbar atau dia sebab mujibatul husli dia cara biruno kemana sebab janabah apa sebab apa janabah apa ma perkara harum kang haram apa ma bil hadasi sebab hadas hanya kalau orang punya hadas azhar enggak boleh pegang Quran enggak boleh sholat enggak boleh baca megang Quran maka setelah punya janabah juga sama enggak boleh sholat enggak boleh megang Quran wal muksulan haram menang di masjid ing dalam masjid. Tapi la uburuhu ora kok sekedar liwat masjid. Jadi misalnya ana wong haid kok liwat masjid ya oleh asal
terjamin gak nyibrati masjid. Tapi nak tengok-tengok masjid jagungan ndak boleh. Jadi wal muksu fil masjid itu yang nggak boleh. Tapi la uburuhu ora kok liwat masjid. Nah kecuali kalau darurat kayak kasusnya orang umroh itu boleh. Misalnya ada perempuan wayai tawaf adalah dia haid. Dia harus, dan kalau nggak tawaf saat itu dia ketinggalan kloter, maka dawai Sayyid Muhammad dan didukung ulama-ulama mutakhirin dia tetap tawaf. Apa? Tetap tawaf. Saya ulang lagi ya. Mungkin banyak pertanyaan ya. Kan tawaf itu sebetulnya nggak boleh untuk orang haid karena syaratnya tawaf juga harus suci. Tapi banyak ulama modern termasuk Sayyid Muhammad sebenarnya beliau juga hanya mengutip fatanya Ibnu Qayyim. Kan tawaf itu syaratnya satu harus suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Tentu orang haid tidak memenuhi syarat itu. Tapi kalau nanti mau coba ini, wacana giring sing naskah sange apa Sayyid Muhammad. Nah, caranya gimana? Ya sudah. Dia nunggu waktu darurat. Tawarai ya. Jadi carane nggugura kewajiban nunggu waktu darurat. Jadi tiga asma ning bab idrokul Jumat napa? Misalnya kayak pulau saat ini ngeluh. Besok kan dina Jumat misalnya. Saya 1:30 tuh ngeluh. Jumatan biasanya jam berapa? Jam 12 ya. Misalnya saya ngeluh. Berarti pas saya ngeluh itu ada dari Jumat, ada alasan saya ada Jumatan karena ngeluh. Apa? Ngeluh. Itu saya tidak boleh sholat duhur sebelum putus asa dari idrokul Jumat. Isowai pas ngeluh, lala khutbah, pas mau komat, lala sembuh. Ketika sembuh kan langsung udzur Jumat saya hilang, maka wajib Jumatan. Makanya cara wong kuno nak duwe udzur iku aja sholat duhur kecuali bubare Jumat. Mergo nak Jumatan wis bubar berarti kayak putus asa sangka menemukan Jumat. Sehingga nak Jumatan wis bubar kowe ora salah tetap oleh salat zuhur. Tapi nak kowe Jumatan rong bar kok wis salat zuhur, misalnya jam 12 tet masjid rong Jumatan ke salat zuhur. Ternyata mari. Jumatan rong bar kan kamu kena kitab salat Jumat. Makanya fatwa yang di Sayyid Muhammad itu saya perbarui di mana-mana. Saya kalau cerita anak sarang tetap kudu diperbarui secara fikih sing mansus, fikihnya orang-orang dulu paham ya. Jadi fatwa modern juga harus dikontrol oleh fikih-fikihnya orang dulu. Misalnya begini, betul cara zahir Sayyid Muhammad membolehkan kalau darurat haid boleh tawaf. Tapi nunggu darurat dulu. Caranya gini. Ya misalnya tawaf itu kan wajib rukun ya, di bab haji itu rukun. Ya, rukun. Jadi caranya ngeten keluarai anak keluargane jenengan haji atau tonggo. Misalnya Zainab ya, misalnya Zainab itu di Mekah hari Senin, dia haid. Umumnya haid kan 6 hari, umumnya haid kan 6 hari, umumnya. Dia Senin itu di Mekah, apa? Di Mekah. Kemudian oleh kloternya jelas Kamis itu cabut, ya Kamis itu cabut. Berarti kan Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah itu secara teori kan Kamis pun masih haid karena dia adatnya 6 hari. Seorang lagi ya. Secara teori Kamis pun kan masih haid karena adatnya 6 hari. Tapi tetap saja meskipun coro dohir Kamis itu masih haid karena dia baru 4 hari. Seorang lagi ya. Dia biasanya haid 6 hari. Senin di Mekah. Kemudian oleh KPIH oleh kloter dikatakan kita di Mekah hanya sampai Kamis. Berarti dohirnya Kamis tidak haid. Potensinya memang seperti itu. Potensi besarnya seperti itu. Maka seperti ini ulama itu khilaf. Ada yang mengatakan ya mulai Senin itu boleh tawaf. Bagaimanapun nanti mergo Kamis pun masih haid. Kan kalau gunanya dinteni Kamis pada akhirnya toh masih. Itu ya satu pendapat yang masuk akal karena nuruti referensi adat. Mana apa? Tapi cara kula sing mesti sah, cara kira-kira mendekati mujmalah. Sama lagi sing mesti sah mendekati mujmalah. Itu ngambil saja Rabu, napa? Karena kalau sudah Rabu kan darurat namun kok Kamis kemepetan iso wae. Apalagi kredit Mekah kan apa? Kredit. Jadi cara kula nak kepengin sah lebih relatif disetujui banyak ulama ngambil apa Rabu. Karena Rabu itu sono waktu darurat kemepetan. Paham ya? Dia harus ngambil sikap, napa? Dengan mepet Rebu ini berarti dia ini wis mlebu waktu darurat. Apa? Waktu darurat. Nah, gunane waktu darurat yang bab fikih ad-darurat tubihul mahdurat. Paham ya? Jadi makanya doa Dewi Sayyid Muhammad. Tapi haid kan syaratnya kan apa? Tawaf kan syaratnya suci. Di antara kewajiban tawaf adalah suci. Dewi Sayyid Muhammad.
Ya di mana-mana wajib tuh kalau mampu. Ini kan nggak mampu. Kalau dia nunggu headnya selesai kan ingkita irofkos bisa ditinggal kloternya apa? Dan itu madarat sekali kan bagi perempuan ini kalau ditinggal apa? Kloter. Itu beda dengan konteks Sayyidah Aisyah dulu. Sayyidah Aisyah dulu kan masyhur itu wayatu wafifadoh beliau head. Paham ya? Karena Nabi itu ketua, kan Nabi tinggal mengumumkan saja kontingen ditunda sampai Sayyidah Aisyah suci. Nabi tentu dituruti dan tidak ada masalah. Apalagi ada dulu kalau pergi itu lama, apa? Kalau kita kan enggak bisa dikte apa cabutnya kloter. Ya kan jadwalnya kan enggak bisa. Tiketnya aja sudah terjadwal, hotelnya aja terjadwal. Ben gembel lah Makanya saya bilang ke santri-santri sarang, tetap fatwanya Sayyid Muhammad kita terima. Tapi nak kepengen mendekati mujma' alaih, pilih hari Rabu. Dalam konteks tadi pilih hari Rabu karena dengan mepet ke waktu darurat semakin baik karena tadi ad-darurat tubihul. Kalau dia tawaf Senin misalnya, kan iso wae ana kejadian ajaib, dalah dene Selasa inggih taun. Potensi itu kan ada. Dan nanti kalau kita tahu berarti dia tidak punya udzur tawaf. Ya dia harus tawaf lagi karena masih punya waktu. Makanya nak cara anak ngoten. Dewe kitab anak kalau maca detail itu. Jika ada orang mau tawaf kemudian dia haid, maka tawaflah mendekati dia cabut dan dia dimaafkan meskipun dalam keadaan haid. Tapi disuruh mepet mendekati cabut. Ya, tapi nak saya kan gak iso, nah misalnya cabutnya kemis esok kan bisa aja kredit, apa? Makanya saya tetap ngitungnya paham ya kalau dalam konteks modern apa? Wong kula ora rasane tenan kula SKJ plus kangelan. Jadi parkir bis di depan hotel itu kayak waktu 5 menit. Iya. Nah orang itu didenda. Jadi misalnya apa cabut jam itu tas kabel kon dapat jam 4 terus ning arep hotel itu. Padahal cabutnya jam itu. Karena hanya punya waktu parkir 5 menit di depan hotel. Ya sudah. Bus teko semuanya sudah siap masuk. Wah, sekarang dibueli ning guru. Iso bae nang terminal kredite ngono iki. Sak donya napa? Sak donya. Lah iku angger 5 menit ilang wis ganti bis, wis ilang bis wis ilang. Mire-mire dipirek nang polisi. Sudah. Akhirnya yo ono sing kepesing barang yo. Tuwa ono sing ngani sing robar tetep mlayu. Jorok-jorok koyo kaji kok jorok-jorok. Gara-gara yo. Buat timbang ditinggal, Bang. Berat-beratan lah, Bang. Akhirnya orang CEO lari gitu. Semuanya sekali gelem jorok perkara ini. Ya iya, 5 menit. Jadi setengah tangan ini nguyos, setengah tangan gitu. Ngenak no iso ngomong tinggal. Akhirnya terpilah. Tinggal loh. Juara akhirnya soal hasil bapak itu. Gak mutu. Mau 5 menit. Jadi padahal kalau gaji plus, yang enggak plus lebih ngeri lagi. Si pramuka itu atau lebih ngeri lagi lebih macam. Nah, kasus Indonesia yang banyak orang mati itu juga sebabnya gitu. Kalau sekali salah shift itu salah jadwal tawaf itu ya sering. Jadi saya kan diatur ya mulai era modern diatur ya sudah ada 10 tahun terakhir. Jadi Indonesia itu misalnya DKI jatah Romyul Jamroh itu misalnya tanggal 10 atau tanggal 11 kan Balang Jumroh akan 10, 11, 12, 13. Tapi 13 ini boleh digugurkan jadi nafar apa awal. Itu Indonesia rata-rata kayak jadwal iso kayak jadwal misalnya Indonesia Asia Tenggara itu jam 7 sampai jam 12. Yang 12 sampai ke atas itu misalnya orang-orang Afrika. Jadi kasih jadwal. Nah, di antara kasus sebabnya banyak orang mati itu gini. Yang mujma' alaih Balang Jumroh itu kan ba'da zawal. Yang tanggal 11 maksudnya, yang tanggal berapa? 11. Itu yang mujma' alaih waktu kan ba'da zawal. Qabla zawal itu sudah ide-idenya ulama modern ya, Sayyid Muhammad, ya Yusuf Qardawi. Singkat cerita, seluruh dunia itu memaksakan Romyul Jamroh ba'da zawal di tanggal 11 di titik yang sama di jam yang sama. Produk. Jadi ribuan orang mati. Semenjak itu terus Sayyid Muhammad duko ini tidak agama memaksakan ideal wae terus jadi apa tragedi masyhur Sayyid Muhammad ngarang ya duko pidato ya duko semua ulama alim-alim duko akhirnya hasil terus membolehkan Romyu Qobles ya Romyu tapi lalu Qobles ini ukurannya apa ada yang ukur Badal Fajri no? Kalau
Eling-eling. Tapi ini memang kaul ijtihad karena sebetulnya kalau lagi ini kaul ijtihad karena memang zaman sahabat ya enggak ada Romeo yang qoblas. Tapi terus akhirnya banyak ijtihad membolehkan. Nah, Indonesia adalah kebagian itu. Nah, itu sekali ada beberapa KPIH yang ngotot memaksakan apa? Ideal. Oh, itu ya dolanannya ketemu wong Afrika itu kan tabrakan Afrika. Mati. Bisa cilik-cilik ada wakil yang sepuh. Indonesia kaji kan rata-rata yang sepuh kan jarang. Kalau tidak keluarga kiai kan mesti umur sepuh. Mergo sadari nganti nekat atau Tegal kan. Jadi yang kalau keluarga kiai kan wis kayak lazim lah kaji umur saya itu kan lazim. Nah wong awam-awam kan eman. Sepuh lagi ya. Nekat. Ya, misalnya hitung mawon, apalagi sekarang ya. Misalnya daftar umur 35. Daftar ibunya wis 12 tahun. Dan misalnya daftarnya umur 50. Kan wis Mas tidak itu. Enggak itu misalnya ra didik kowe meh mati tidak. Ya sejadah kan ono. Ya ora didik kowe mati apa meneh. Kita ulang lagi ya. Jadi sampean nak kepengin pinter fikih, kalau kira-kira darurat itu nunggu finish. Nunggu finish. Jadi wow eling-eling ya. Jadi misalnya kangkang kok loro meriang ana Jumatan. Iku sampean ra oleh dhuwur sik sedurunge Jumatan. Mergo ana potensi kowe mari sedurunge Jumatan selesai. Sekali kowe mari kan khitabnya Jumatan. Bisa dimaklumi, paham ya? Maka caranya gimana? Kamu enggak usah dulu nunggu Jumatan selesai. Nah, Jumatan selesai, cek kowe mari ramari berarti wis oleh salat zuhur. Karena al-ya'su min idrokil Jum'ah. Dan apa babak gak perlu karena memang dari awal enggak perlu Jumatan, enggak wajib. Jadi keliru kadang-kadang ya ada yang hati-hati Jumat apa zuhure ngenteni bar Jumatan. Kalau babak enggak perlu karena apa? Dari awal memang enggak wajib. Jadi kalau kangkang misalnya agak meriang jangan Jumatan dulu, paham ya? Apa jangan apa dulu nunggu al-ya'su min isrofil putus asa dari menemukan Jumat. Ya tentu yang naruhan saja ukuran. Ojo kok. Tapi kan naruhan paringan ber Jakarta. Hampir Pak pesawat. Ya iya naruhan paringan ber Jakarta kan. Durung ora ono iki syukuran sak kampung ae lah gak ribet no. Ya darane ngoten iki tetep al-ya'su min isrofil Jumat. Apa dokat yang ngoten mepet nomawon apa ya tapi ya tidak perlu kemis ya direbus saja itu mendekati musmalah karena sudah waktu darurat apa jangan terlalu awal itu masyhur ini fatwa terus global ini ya wa yahrumu biya ma haruma bil hadasi wal muksu bil masjid la'udu wal qur'anu lan haram maca Qur'an wa takhilu lan halal apa adkaruhu bira-bira dikire Qur'an. Misalnya kita numpak kendaraan terus spontan muni subhanalladzi sakhkhara lana. Itu ya lafaz Quran tapi jadi wiridan. Ya alhamdulillah kan ya lafaz Quran tapi wis jadi wiridan. Subhanallah ya lafaz Quran tapi wis jadi wiridan. La bikos di Quranin. Oleh zikir tapi orang niat maca Quran tapi niat di zikir. Mun titik. Wa qaluhu sidi-sidi ghusl iku niatu rafi janabatin niat ngilani hadas. Awis tika hati muhtaqir ento niat amprih wenangi barang sing butuhna ilahi maring ghusl. Au ada ifardil husli utawa niat fardil husli. Wis pokoke kok kangkang wis bener nawe itu husli li rafil janabil akbar utawa nawe itu fardul husli li rafil hadasil akbar. Iku mesti bener e. Pokoke apa donga-donga seneng kitab-kitab ulama Indonesia wis mesti bener karena wis ideal. Malah nak dhuwur dibaleni usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblah fardhon. Jadi kurang marem. Wong Jawa niat fardhu ping pindho ya. Usolli dhuhri terus arba'a raka'atin mustaqbilal qiblah fardhon. Fardhon. Malah nak bangun ya bangun guru kula nak niat usolli dhuhra arba'a raka'atin fardhon. Mergo kok sono masa cilik-cilik kan gak usolli fardhon arba'a raka'atin mustaqbilal berarti warga jadi marem apa? Marem di perdubing gitu malah nek sebagian ulama kan usolli zuhra kalau mulai cilik aku ana ya kiai usolli zuhra arba rakaatin mustaqbilal qiblati fardhon tapi ping video ya apa malah jos no ya bener ping video usolli
Fardhu arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati. Urusi fardan mending di ya ora pokoke fardan. Ya bingung to. Kan misalnya mestinya dari rujuk kan sifatnya madhep kiblat fardan apa sifatnya zuhur? Tingkah zuhur. Fardan. Dari malaikat tadi kan sudah bilang fardan zuhur. Ya pokoknya niat itu sing gampang-gampang lah. Sing gapali iku wis terusno. Makrunatan Khalid dan barengno di awali fadhir kelan kawitane fardhu. Jadi kamane nek kowe abis junub kok sangka ndas, ya sudah ndas iku awalul husni. Nek mbok sebur raimu sik ya rayu awalul husni. Nek awale matus dodo sik wis kepiro ning dodo, ya dodo iki awalul husni. Pokoke anggere sing bareng niat iku berarti awalul fardhi, paham ya? Anggere sing bareng niat awalul fardhi kan. Paham ya? Jadi bebas, soal bentuknya awal bebas. Cuma apapun pilihan Anda langsung dibarengi ini, karena yang gak dibarengi niat gak dihitung mulai fardu. Wa ta'mimu syarihi lan wajib ngrasakno rambute wong wa basarihi lan kulite wong. Titik. Wala tajidulan ora wajib umat mandotun kemu waskin sakon lan nyerot banyak irung wa akmaluhu te sempurnane wusul izalatul qadari ngilangi kotor-kotoran. Karena tadi potensi iku menjadi mughayyirul ma' apa? Mughayyirul ma'. Gitu. Misalnya wonten tiyang junub, terus ana sisa-sisa mani langsung dekne adus junub digebyur. Kan air yang lewati mani tadi kan potensinya mutaghayyir karena mani tadi. Nah, kalau sudah berstatus mutaghayyir dia tidak punya kemampuan raf'ul janabah. Makanya azan-azan ini harus dihilangkan. Misalnya kangkang junub, wis junub ngiler, wae wis junub ngiler yang nganti sak pulau ning dodo terus gebyur. Berarti banyu yang liwati iler ini kan mutaghayyir. Wah iku ora rihan waktu man apa? Rihan rubahe kan yo iler rupan itu. Iku kira-kira misalnya ular demblok ning dodo pas adus langsung digebyur gak dilangi. Berarti banyu sing liwat kene kan rubah gak? Rubah kan gaune ya rubah rasane ya jajal. Berarti kan ana sak ndelemok ini sing banyu kadung mutaghayyir. Berarti gak di kemampuan raful janabah. Maka idealnya semua kotoran yang berpotensi merubah air harus kita hilang, termasuk adat samponan barang lereni jadi bahaya. Jadi misalnya lawe itu rof al hadasil akbar itu samponan. Resikonya tadi semua proses ini mutaghayyir karena berbau sampo. Kecuali kayak memastikan sampai samponya bersih, tapi kemungkinan itu kan kecil. Yaitu tadi buktinya barang kayak nyangka disembar, barang anduan ijek murah. Ijek murah kan bukti semua air tadi kita berbau sampo, berarti statusnya mutaghayyir ya. Kalau mutaghayyir tidak punya kemampuan raful hadas. Makanya adus junub wis ora usah samponan sik, ora usah sabunan sik, sampai kelar mandi junub baru sabunan, baru samponan. Jadi kok umpama gak bersih-bersih banget sudah selesai. Ya jadi sudah sampai ada sesuatu sing yughayyirul ma' napa? Yughayyirul ma'. Itu idealnya. Aku nak pangeran mbek kowe maklum, soal bangsa wong rapati rowan upe. Syaratnya keliru kok ayaku na aliman anta. Yang mesti keliru ana pangeran sing ngerti sing jarak. Dan jare kanca kau getun dadi wong alim labin. Angger salah ning fikih ayaku na aliman anta. Atuk ora roh malah ra piye-piye. Kok pangeran tenane nyalano sing roh no. Sing ora roh gak disalah. Tapi disalahno gobloke. Itu hukum Islam tapi disalahno gobloke. Paham ya? Jadi pangeran iku koyo wong latihan pas sepeda motor. Ana wong latihan pas sepeda motor. Kok nyerempet itu sing latih kan maklumi. Paham ya? Wah tak maklumi jenenge latihan yo tiba. Paham ya? Tapi tak pangeran wis tak maklumi kowe seloro wae babak blur. Jadi maksudnya dimaklumi tibane. Tapi kan yang ngrasakno larane tiba. Milih dimaklumi tapi tetap lor, paham? Ya pangeran yang ngono, dimaklumi adusnya di sana tapi diprotes bodone. Milih ndi? Ora ono masalah, tetep ono apa? Masalah. Ya tapi jelas wa akmaluhu izalatul qadar. Karena tadi asumsinya qadar itu nanti bisa yughayyirul ma' apa? Bisa yughayyirul ma'. Mau misalnya wong ngiler Wangi turu junub ijek ngiler. Kayak iler sing warnane ngono iku kan mandi to iler. Wan iso yuwayul mak, ya. Paham.
Ora usah munafik iku yo koyo bantal koyo nganti warna. Berarti banyu sing liwati yo goyer to enggak? Goyer. Wah jelas ya to. Itu man warisan walaunan. Paham lha iku carane dilangi kabeh. Nak wis gak ana mayu yurul mak lagi niat mandi sehingga semua airnya air mutlak sing memang benar-benar yuzilul hadas. Paham ya? Baru hadis kabeh kan aben sampunan. Jadi jagani semua sesuatu sing banyu ubah tidak masalah karena sudah selesai. Nek sampunan mulai ketepaan sampune iku kutah. Wah, ngilangi apa? Sampune kota wae kan berarti semua air sampai berkali-kali diguyang kan posisinya mutaghayir. Nah itu riskan. Jadi kalau berharap orang ulama sing ulama nganggur wae muga-muga. Oh ya ono. Tapi gue jelas kaul minoritas no. Kalau partai pecundang. Nak umum ulama tetap darani sing iso ngilangno hadas namung mutlak. Paham ya? Namung banyu banyu sing ora mutakoy. Wa akmaluhu izalatu qadari ngilange kotor-kotor. Semono muni wujud. Wa fi qaulin an siji kaul gak usah wudu ning depan tapi yo akhiru ngakhirna sapa wong wa selako damai ing baso damakne wong. Terus sempurnane meneh cuma ta'ahudu ma'ati fihi mongko nuli neliti nggon nembi timbangane awak. Jadi nak ada junub misalnya sing gendut, wetenge kan ono lipatan-lipatan itu ya buka lipatan. Gendut apa? Askur ada gendut terus sama masalah kok. Sing apa? Sing gendut-gendut. Supaya itu mongko nuli milekno sapa wong alma ing banyu, utawa sing rambute keriting. Banyune bingung. Wong keriting ku banyune aku kira bingung. Liwat iki. Malah ora ana nabi keriting. Ora ana nabi keriting, kabeh nabi ora butuh ngompak, mergo sakake banyune. Sumai itu mongko nuli glenderno sapa wong alma ing banyu ala roksi ing atase sirahe wong. Wa yukhalilu lan apa nyala-nyalani sapa wong ing mak masuk kohul aiman. Terus sumal aisar. Wa ya dulu kulan ngosoki sapa wong. Lah ya dulu iku nak cara madzhab Malik ngosoki iku wajib. Cara Imam Syafi'i darani gak wajib, tapi Imam Syafi'i wajibno ngilangno barang sing yuwayirul. Intinya ya kudu dikosok. Jadi mulane madzhab ku mirip padha. Jadi Imam Syafi'i darani ngosoki iku ora wajib. Imam Malik kosokan iku wajib. Nah cara kula nggih padha mawon karena tadi Imam Syafi'i misale nek ana dilemok napa iler, Imam Syafi'i wajibno ngilangi to ora? Wajibno. Mergo nek ilere dibarno engko yuwayirul. Imam Malik kerja ono pancen wajib kosokan dari Imam Malik karena dengan kosokan kan iler-iler iki ilang kabeh terus digebyur bareng gebyuran wis ilang kabeh baru gebyuran kedua bener-bener maun mutlak karena gak ngliwati iler paham ya. Nah itu melane kudu yadluk ya ono sing maca yudhiku lagi bener dalak yadhiku yadhiku pun mutaati binafsi. Jadi maknane wayat dukulan kosokan sapa wong setidaknya ngilangi barang sing berpotensi yughayirul mah. Eling-eling apa ngilangi barang sing berpotensi yughayirul. Sunat meneh wa isalisu lan ngaping teloni sapa wong. Sunatan meneh wa tatabbuun lan nambah-nambahi. Nututi guri maknane nambah-nambahi li khaidin maring khaid. Nututi guri israhu ing gurine khaid ditututi guri miskan kelan misik. Khusus wong wedok sing khaid setelah mandi khaid ditambahin apa misik. Misalnya wa illa kok lamun ora di misik ya fanahu atau yang semakna dengan misik. Ya misalnya sementing berbau wangi, paham ya? Jadi kayak bab poso kan, kesunatan takjil nganggo kurma, nek iso kurma yang sama-sama manis. Walai sanulan ora den sunat napa tasjidu nganyar-nganyari usul. Ikhlafil wudu hale berbeda dengan wudu. Jadi wudu sunat tajdid, nah adus ra sunat tajdid ngentak-ngentak banyu napa. Tapi nak wudu kesunatan tajdid. Kula wis sering tajdid. Misale kowe wudu jam 11 ora batal nganti zuhur. Kan ya ora nyaman mesti digo jagongan, digo rokokan, digo mlepok. Senajan to rong batal, tapi go salat kan gak nyaman. Itu disunatno tajdid. Tapi nak adus
Gak usah. Misalnya besok junub bareng apa itu? Terus mana? Atau sopo tajdid. Sampai pondok ngentai-ngentai wong. Jelas walaisan lu tajdidu fi khilafil wudu. Dadi ora disunatno tajdidul husli, tapi disunatno tajdidul wudu. Nah, bermlebu berpaksa. Wa isan lan den sunatno apa Allah yang kusa ento ora kurang apa wudu an mudin saking nilai samud. Sak botol sak sok niku. Bisa sak botol aqua. Wudu itu kesunatane minimal samud. Wal ghuslu lan kesunatan yen ora kurang apa mbok atus ansoin saking sak sekitar 2,6 liter berarti sekitar berapa itu. Nak minuman aqua itu aqua segede 1,5. Itu berarti aqua gede loro. Itu sak sok. Wong Arab iso nglisik atus. Aduse kangkang setengah jeduk. Nabi tahu adus montek sak sok, no. Berarti ya aqua sak liter loro. Kowe iso? Ya iso ya cara Jawa. Wah, serang suci tenan. Sak sok iku pokoke teng zakat sok iku meh 2,6 kilo, darane 0,7. Berarti pinten banyu. Orang aqua gede. Iku wis 3. Iku cukup kok adus. Ono sing wani. Kalau kata lara batas kumoti lalu dilihat dari mesti yo batas airnya pokoknya kabeh sing apa ukurannya sing apa nyukupi lantas nyumun waman disapane wong bi kayu tetep ing dalem manatun najis iya cara yaksilu mung wajib ngedusi sapa wong buang sapa wong ku ing najis dan iki waman bi natun yo yaksilu napa waman bi natun jadi misalnya wong adus junub wong adus junub terus dekne bar ngising. Berarti dubure kan ana taek. Utawa bar nguyoh, berarti zakare kan ana uyuh. Iku kudu diilangi sik. Nah gak diilangi langsung niat adus junub. Berarti semua yang lewat dubure berarti kan najis. Berarti banyu sing lengser saka dubur juga najis. Akhire dubur sing ngisor ora iso suci perkarane banyu yang lewat situ bar ngliwati najis. Berarti banyu yang ke bawah najis. Maka waman bi natsun kudu ya. Jadi kalau dia punya najis harus diselesaikan dulu. Paham ya? Lagi sumaya mongko nuli adus sapa wong. La wala takfilan ora cukup lahuma krana najis lan ikhtisal apa ghuslatun. Niku ora hak. Ana sing nganggo tak. Pokoke niku tak. Ya aja hak ngene apa? Tak. Ghuslatun. Ya, wala takfilan ora cukup lahuma li izalatin nafsi lan lil husli. Apa ghuslatun sak basuhan? Apa? Ghuslatun sak basuhan. Jadi misalnya ngeten contoh gampang ya. Kula junub jare, ya rumono nggih kula junub. Terus teng mriki ana telek pitik. Ana napa? Ya kita ngikuti mazhab sing darani telek iku najis, paham ya? Terus kula langsung niat junub. Niat junub banyu sing liwat telek pitik iki bingung. Aku tugasku ngilangi najis apa ngilangi hadas, paham ya? Itu gak boleh satu air berfungsi ngilangi hadas akbar, yang ngilangi najis. Maksudnya apa? Wala takfilahuma ghuslatun, paham ya? Mulane carane piye? Waman bihi natsun ya sihu. Jadi carane piye sing mesti bener? Aku nak junub kok ning kene ana telek pitik, ini kita hilangkan dulu. Atau ada bekas darah ya kita hilangkan dulu. Setelah hilang baru niat rafil hadasil akbar. Berarti air yang lewat sudah jelas rafil hadasil akbar karena enggak ada najis. Itu dari Imam Rafi'i wala takfilahuma ghuslatun. Tidak boleh posisi najis dihilangkan oleh satu air yang fungsinya dua. Yaitu apa? Ngilangi najis dan ngilangi hadas. Berarti nak mana nih? Wala takfilan ora cukup lahuma krana Wusel berarti rofil hadas lan rofin nafsi. Ya pokoknya rujuke ngono. Nah contoh ngarep rono tapi mesti bener ya rujuk yo. Timbang pas ngarep tapi kira paham. Pokoknya wala takfilan ora cukup lahuma li rofil hadas lan li rofil nafsi to li izalatin najis apa wuslatun sak basuhan. Paham ya? Wa kada wa ka adamil kifayah fil wudu'i ing dalam wudu. Begitu juga nih wudu. Misalnya ning kene kok ana darah sing ora makfu, paham ya? Terus kula basuh tangan. Terus basuh tangan nganti darah hilang. Pas aku basuh tangan memang wayahe ning wudu ya basuh tangan. Berarti banyu ini kan bingung. Aku dikon ngilangi hadas wudu apa dikon ngilangi najis. Paham ya? Itu enggak cukup banyu yang tadi. Kok enggak jelas untuk apa? Paham ya? Nah itu ning wudu ya padha, ning adus padha.
Kultu matur sapa ingsun Imam Rafi'i al-asah takfi. Dengar ada Nabi Anda ini apian. Dari Imam Rafi'i gak pop, dari Imam Nawawi apa? Gak pop. Dengar ada Nabi Anda. Oh seneng nama Nabi Anda ini al-asah takfi. Nyukupi apa huslah waqidah di ing madzukira min rafil hadas wali izalatin najis. Ya rada ya enak. Tapi cara ning ati kula niku tetep seneng Imam Rafi'i gak nyaman apa? Gak nyaman. Orang aku jadi banyu ya rasa seneng. Tugas double-double ya kok. Gak seneng tuh. Lalu cara logikanya, wes lah misalnya bener Imam Nawawi lebih keren timbang Imam Rafi'i, tapi cara kenyamanan tetap enak Imam Rafi'i karena tadi kita kadung wis didikte, sing iso ngaleng yang hadas iku mau banyu mutlak. Saya hitung wae ya, sudah secara fikih konvensional kita kan wis jelas ya, sing iso ngilangi hadas mau banyu mutlak. Sementara anak neng kene ana telek apa ono getih sing ora makfu terus ke wudu barai kan tangan bareng wae tangan di sini ono darah terus banyumu kok kono apa gitu terus ke misalnya langsung Gus dadi sitok tetep banyu sing kena darah kan mutaghayyir dengan darah kemudian yang mutaghayyir ini yang nyirami ini kan berarti kan ngilangine hadas nganggo banyu sing mutaghayyir beda artinya enggak nyaman kan umpama sah mergo ruksah napa? Ruksah. Tetep makanya menurut saya kaidahnya bener waman binatsun ya yaksi dulu lagi summa yaksilu. Lah nek bab wudu ya padha waman binatsun yaksi summa tawat. Paham ya? Itu kan lebih gampang. Secara kaidah kan lebih lurus napa? Lebih lurus yaitu tadi karena bisa menghilangkan hadas hanya maun mutlak. Sementara kalau kena najis air ini berstatus mutaghayyir najis. Paham ya? Makanya saya tetap berpendapat sebaiknya ya tetap ada air untuk izalatun najasah, kemudian ada air untuk izalatil hadas. Gak apa-apa meskipun kayak basuh ya pas basuh tangan gak apa-apa. Jadi misalnya aku wudu, pas ning kene ana darah. Kalau basuh ra isik pas darah tak ilangi sik, tapi niatku ya izalatun najis. Bariku lagi basuh meneh izalatil hadas. Tapi jelas banyune kan gak bingung. Nek banyu sitok gebyur ilang kabeh. Tapi mana ya apian ini al-asah. Ana ngapian ya ditampa, paham ya. Cuma cara kaidah itu koyo aneh apa? Aneh. Apian yo ditampa. Wah, repot. Kulo agak sensitif. Kulo nak ngritik ulama kulo sering ngikuti peduli. Saya tetap bisa ngaku di bang sampean. Perkara memang kadang ulama itu ya aneh. Adanya aneh itu ulama yang wong para pangeran. Imam Nawawi itu kan orang yang mendidik kita. Saya ulang lagi, beliau itu orang yang mendidik kita bahwa yang bisa ngilangi hadas hanya maun mutlak. Logikanya kan dia tidak mungkin berpendapat banyu sing kecampuran najis kemudian bisa ngilangi hadas logikanya. Ya kalau ikuti mindset itu kan nggak mungkin. Saya ulang lagi, beliau juga yang marahi kita sing bisa ngilangi hadas maun mutlak. Maun mutlak itu yang tidak mutaghayyir. Logikanya kan dia nggak mungkin mengesahkan proses banyu sing tercampur apa? Najis. Tercampur najis, kemudian berfungsi juga di izalatil hadas logikane lho. Tak ulang lagi logikane. Nah, Rafi'i konsekuen dengan kaidah itu. Dari Imam Rafi'i kan ya sudah najis dihilangkan dulu baru wudu. Berarti Imam Rafi'i lebih konsisten apa dalam bikin produk hukum secara bahasa hukum, produk hukumnya lebih konsisten. Imam Nawawi menawa metuali ini. Mati Nabi gampang. Kalau nak ketemu biro-biro gelem adus. Ya repot bro. Tapi secara kaidah memang konsisten Rafi'i dalam bab ini loh ya. Kita sepakat dalam bab ini konsisten Imam Rafi'i. Karena loginya tadi kalau ini ada darah, terus gue kemudian gak ngilangi air ini kan jelas mutaghayyir dulu. Mutaghayyirnya karena najis. Setelah mutaghayyir gak bisa berfungsi li izalati rafil hadas atau li rafil hadas. Tapi kalau ini dihilangkan dulu pakai air suci, baru raful hadas kan normal. Paham ya? Makanya saran Imam Rafi'i ini waman binatsun ya yaksiluhu semua ya atau nang bab wudu ya waman binatsun ya yaksiluhu semua ya tawat. Alamat bilahuma waslatun itu normal, normal. Kultu ala sotaksi wabahu alam. Jadi ini menit terakhir wabahu alam. Sebenarnya kita kau non, sebut ya Allah cukup. Pengiran pas sayang kue, cukup. Kok atam wis akeh. Tak bisa sing arang-arang adus gak cukup. Adus arang-arang jaluk rusak. Wa man tisabane wong istasala adus sapa man janabatin krana niat adus junub wa jumatin lan niat adus jumat hasil apa janabah lan jumat. Lah iku jelas.
kowe niat adus janabah itu kan otomatis awakmu resik. Lah tujuane sunate Jumat yo ben awak resik. Lah itu kan gak masalah. Kan satu tujuan, apa? Ya dadi waman ikhtasala li janabatin wa Jumatin hasola. Kan normal loh. Auli ahadi atau niat salah sisi ya hasola moko hasil apa akad. Jadi misalnya kowe junub ya kowe ngipi jam 8 junub. Bareng wae setengah rolas karena kowe wong khusuk. Terus waduh jabir mau niate husli Jumat. Niate kesunatan Jumat. Barang-barang ini, aku mau rak junub kudu adus meneh salahku. Kan kowe mau niat sitok. Mergo apa? Jumat. Husli Jumat. Paham ya? Mergo wis lali mau. Kan berarti kayak gak niat raful hadasil akbar. Kudu mulai nek kok masjid. Tapi nek biasane kangkang timbang isen. Ada engkau dhuwur santai. Malah nek kena guyonan. Wong eno be Muhammadiyah ku bedane apa? Kunut be ra kunut. Tapi ada yang sama. Subuh jam 8 milih Muhammadiyah. Wong eno lah nek subuh jam 8 milih. Mergo aku nanti dari sopong kunut mesti dari sopong eno mesti kunut dulu. Ya. Jadi nanti kita gugur. Dari sopong eno mesti kunut. Iku ora anak jamin normal loh. Nek subuh jam 8 ayo milih Muhammadiyah ta. Kultu walau ada salamun hadas sapa wong. Kultu walau ada salamun hadas sapa wong cuma ajnaba mongko li junub sapa man au aksuhu utawa kana aksuhu kafa mongko cukup apa alusu adus alal madhhabi ing atase madhhab. Mergo hadas asghar nggih kok kalah mbek hadas akbar. Tapi tradisi kita juga gak nyaman. Bolak-balik kita ndak nyaman. Misalnya kayak hadas cilik terus bariku di hadas gede 200 umumnya kita tetap demen. Senajan to kafal rusu alal